Jangan-jangan anak yang ikut di barak militer ini membentuk geng, ya kan? Itu kan proses, Pak. Kita tuh masih proses, belum ada hasil. Makanya saya nggak setuju loh sama Bapak. Nanti anak yang keluar barak militer bakal bikin geng. Ih, jangan loh, Pak. Itu Halo kata guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Andi Utomo DU bersama saya Andi Utomo alias Mas DU. Dan di video kali ini Mas DU mau membahas tentang ya perdebatan tadi malam. Siapa yang nonton di TV One? Ayo coba angkat tangan kalian, atau yang belum nonton yuk kita bahas di sini ya. Kalau yang udah nonton yuk kita bahas lagi ya. Dimana ada tokoh-tokoh yang pro dan kontra terhadap kebijakan Kang Deddy Mulyadi tentang siswa berperilaku khusus dikirim ke barak militer ya. Dari sisi yang kontra tentu saja ya, kalian udah hafal pastinya ada Pak Ono Surono, dan juga itu yang lapor ke Komnas HAM ya, Adel Setiawan itu ya. Yang mengejutkan ya dari sisi yang pro itu ada Kak Seto. Kak Seto udah kunjungi langsung. Ininya gini loh, yang sudah kunjungi langsung ke barak militer rata-rata langsung pro guys, bukan rata-rata semua ya. Itu pro karena udah tahu langsung gimana kondisinya di barak militer. Dan ada satu fenomena ini ya, yaitu seorang ibu-ibu ya yang ya lumayan mempermalukan anggota DPRD Kang Ono Surono ya dalam forum tersebut. Gimana selengkapnya? Ikuti terus video ini sampai selesai. Dan buat kalian pendatang baru jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe ya. Yuk kita langsung aja ya ke beberapa cuplikan videonya. Oke, let's go ya. Bukan yang ini tapi yang mana nih? Ya ini. Oke. Kan misalnya jangan-jangan anak yang ikut di barak militer ini keluar berkumpul lagi membentuk geng, ya kan? Waduh. Kan bisa. Jangan ditakut-takutin Ya. Kang Ono, jangan ditakut-takutin Kang. Itu kan proses, Pak. Kita tuh masih proses, belum ada hasil. Makanya jangan. Ya, saya maaf ya, saya nggak setuju loh sama Bapak. Nanti anak yang keluar barak militer bakal bikin geng. Ih, jangan loh, Pak. Itu kata Bapak ngasih ide loh, Pak. Oke, Kan ini statement yang sangat liar dan gimana ya? Ini coba kita baca dari captionnya, statement berbahaya Ono Surono. Pantaskah keluar dari seorang pejabat pemerintah? Secara tidak langsung merendahkan harkat TNI. Lebih baik diam, jangan banyak bicara bila tidak bermutu. Di judulnya memalukan, statement Ono Surono malah membuat resah masyarakat. Jadi gini ya tadi ya. Nanti kita ulangi lagi ya sebentar aja. Jangan-jangan ya anak-anak yang ngumpul di barak militer itu tadi pada saat udah keluar, udah lulus gitu ya, misalnya 6 bulan kan rencananya 6 bulan sampai 1 tahun ya, 6 bulan misalnya udah keluar, justru membentuk geng katanya. Ini kata anggota DPRD loh ya. Waduh, ini gimana mikirnya ya, saking bencinya sama program ini kok, tapi ya nggak sampai segitunya juga Pak ya. Jadi katanya anak-anak yang ngumpul nih jangan-jangan, walaupun ada kata jangan-jangan, tapi aduh miris banget ya kita lihat ya, anggota DPR ini ya. Jadi keluar mereka katanya membentuk geng, malah lebih parah lagi. Wah, tapi tadi ya dijawab oleh Ibu Sofia namanya. Oke, kita ulangi sekali lagi aja ya supaya jelas ya. Coba dengerin. Misalnya jangan-jangan anak yang ikut di barak militer ini keluar berkumpul lagi membentuk geng. Sambil ketawa pura ngetawain. Waduh. Kan bisa. Jangan ditakut-takutin Ya. Kang Ono, jangan ditakut-takutin Kang. Itu kan proses, Pak. Kita tuh masih proses, belum Ibu ada Sofia hasil. ini luar biasa. Apa Makanya tepuk jangan. tangannya Ibu Sofia. Ya, saya maaf Nggak ya, setuju. saya nggak setuju loh sama Bapak. Nanti anak yang keluar barak militer bakal bikin geng. Ih, jangan loh, Pak. Itu kata Bapak ngasih Iya, ide loh, ngawur tuh. Pak. Oke, lanjut. Luar biasa Ibu Sofia. Bu Sofia adalah salah satu contoh masyarakat yang bisa memberikan suatu cambukan bagi anggota dewan kita, yang mana kita tahu mereka hari-hari ini gencar menyoroti kebijakan Gubernur Jawa Barat. Bu Sofia di situ mengatakan, ya daripada kita menunggu pemerintah, ya kan, yang ada aja udah ini. Daripada kita katanya menunggu anggota dewan yang nggak tahu kerjanya apa. Mas Ono malah senyum di situ. Mas Ono, Anda itu anggota dewan tuh, ya.
Ya kalau misalkan Anda mau mengkritisi ya ketika dikeluarkan kebijakan dari seorang gubernur itu, ya kan siapapun itu, mau anggota dewan kayak DPD, aktivis, orang tua yang katanya namanya Adel Setiawan itu ya kan kontra dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat. Ini kan sudah terjadi. Nah, silahkan analisis menggunakan data, begitu, dan cek ke lapangan secara langsung, kumpulkan tuh melalui survei-survei yang Anda lakukan. Sehingga Anda ketika menyatakan ini program bermasalah dan salah, melanggar aturan dan lain sebagainya, Anda berbasiskan data. Kalau cuma ngomong doang, gua juga Mantap, bisa. Nah, inilah salah satu contoh Bu Sofia dengan lugunya. Dia mengatakan polemik yang ada di benaknya, apa yang menjadi keresahan kepada perwakilan-perwakilan kita yang duduk manis di sana, tiba-tiba berkomentar ketika ada pemimpin daerah membuat kebijakan yang justru malah didukung masyarakat. Keren Bu Sofia, lanjutkan. Ya. Oke, Bu lanjutkan Sofia ya, lanjut adalah juga kita ya. Dengan nah ini perdebatannya yang cukup panjang. Dengan adanya program Pak Deddy Mulyadi, maaf ya Pak Deddy, saya sebut lagi, saya kagak kenal Pak Deddy nih, tapi saya mah mendukung. Dengan adanya program Pak Deddy Mulyadi ini, semoga tuh Jawa Barat itu bersih dari Amin, ya. tawuran, lebih Amin. aman, lebih adem, kayak kerusuhan masyarakat itu juga berkurang, dan Jawa Barat itu bisa jadi Amin, ya. maju dan maju. Wih. Tapi nih Bu Sofia ya, banyak kan yang bilang nih, wah ini kalau sampai kemudian dipaksa masuk barak ini melanggar hak asasi manusia nih, melanggar HAM nih gitu. Kalau menurut Ibu gimana? Kalau menurut saya sih nggak melanggar HAM ya Bu, kan anak kita nggak disiksa Iya. juga di sono, malah dikasih ilmu, malah dikasih pelatihan yang lebih bagus. Kalau menurut saya sih yang melanggar HAM mah lebih ke koruptor tuh. Saya tangkap yang begitu Bu. Mantap ya, begitu polosnya Kalau menurut Bu saya ini. tuh, Tapi segala tepat. sesuatu itu ada prosesnya. Jangan sebelum proses itu dimulai kita jangan kontra dulu, jangan mendikte oh ini begini gini. Kita tunggu dulu tuh, program itu kan betul. berproses. Nanti setelah proses ada hasil. Begitu ada hasil nih, oh Pak, program Bapak tuh anak tuh nggak ada perubahan. Atau program Bapak itu Ya. anak tuh jadi begini. Nah, itu baru deh bisa kita komplain, kita ajuin hukum atau apa. Ini kan baru mau proses, Iya, belum betul. ada hasil. Oke. Kenapa baru proses itu mereka tuh udah Kontra. yang melaporkan, yang ini, yang itu. Sebelahnya itu yang laporin ya. Enggak apa-apa kan kita sama-sama warga Tapi Bu, Bekasi ya Pak kami ya. dengar Ibu Kan sudah kalau mengusulkan. bapak-bapak kan sama emak-emak beda, emak-emak kan lebih tahu anak tuh. Nah, iya juga ya. Ini kalau Bener ada sih. power of mama ini turun agak susah nih kita dulu ya. Nah, iya, Tapi, makanya kita lihat dulu hasilnya. Oke. Jangan belum lagi proses, udah Komplain. Ya. udah di apa sih di beginilah begitu. Namanya tujuan itu ada Ya, proses. Sebelum ada hasil. Tolong dong hasilnya dulu kita lihat, jangan lagi proses kok udah dihujat lah yang begini, yang HAM, yang apa gitu loh. Tapi kami penasaran Bu, dengar Ibu curhat seperti ini menyampaikan langsung ke Pak Deddy Mulyadi itu gimana Bu ya? Ya kalau saya mah Pak, kalau diundang sama Pak Deddy nih unek-unek saya keluarin semua. Wih deh. Siapa Iya. tahu malam ini bisa dikeluarin Bu, dilihat langsung sama Gubernur Jabar Bu. Siapa tahu nonton nih. Iya, amin. KDM. Saya Dikeluarin mah aja nggak, unek-unek iya, ya, Bu. saya nggak pernah kenal Pak Deddy, saya nggak kenal Pak Deddy. Cuman buat saya itu programnya itu Bagus, ya emang ya. bagus. Emang program seorang pemimpin yang memperdulikan anak-anak nih. Emang tahu sendiri lah anak-anak SMK, apalagi tawuran. Tawuran itu bukan cuma kita yang dirugikan, dirinya sendiri, Mantap, keluarga, betul. semualah ya Pak ya, pasti udah dirugiin tuh, terutama masyarakat kan. Makanya kalau itu saya mohon banget nih, kita lihat dulu nih prosesnya, program Pak Deddy Mulyadi, hasilnya nanti gimana, barulah kita mendikte beliau dah ya. Pak programnya kurang bagus, Pak programnya begini. Jangan ketika proses aja baru dimulai, mereka udah bla 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 dah. Nah kalau Mereka menurut sebelah aja Bu mereka. ya, Pak, Tuh Pak Adil Setiawan tuh ya, alhamdulillah. yang laporin Oke, kalau KDM gitu ke geser dulu nih ke Pak Adel. Pak Adel. Komnas HAM. Ini dia ya. Kita lihat guys ya ini.
Ada yang kemudian bersuara bahwa program tersebut sangat luar biasa dibutuhkan oleh masyarakat, terutama oleh anak mereka. Tapi Anda berbeda ya, boleh diceritakan Pak Adel? Jadi begini, ini sebetulnya kalau saya lihat sebetulnya nih ibu ini putus asa. Wah. Udah nggak sanggup lagi ngurus anak, saking bandelnya. Beliau putus asa, negara juga gagal dalam mewujudkan tujuan pendidikan, akhirnya ya sudah dimiliterkan saja. Lalu masuklah barak militer, digundulin, pakaiin baju militer, suruh merangkak di jalan becek, diajarin baris berbaris, yel-yel. Pertanyaannya adalah apa hubungan itu semua dengan tujuan pendidikan yang memanusiakan manusia? Ya kan? Jadi disiplin, oke lah disiplin, nggak nakal, jadi rajin dan lain sebagainya. Itu sebetulnya menuntut kesadaran. Nah kesadaran itu dibimbing. Anak-anak ini adalah manusia sebagai subjek, bukan tanah liat yang bisa dibentuk atas kemauan orang tua atau gubernur, bukan. Jadi saya melihat ini, program ini adalah kemauan orang tua dan kemauan gubernur, tanpa memperhatikan Gitu kemauan anak. Pernah nggak ibu tanya, kenapa sih kamu main game terus? Kenapa sih kamu nggak mau belajar? Apa masalah kamu? Kamu kurang apa? Ayo dong cerita. Langsung dijawab aja Bu, langsung dijawab aja Bu. Ngobrol sama mama. Sebentar, saya belum selesai. Ngobrol sama mama. Harusnya ditanya dong, apa kemauan murid ini, kemauan anak sebagai subjek, bukan objek. Mereka ini bukan tanah liat yang dibentuk semau kita. Mereka punya bakat, punya minat, punya kemauan yang diberikan oleh Tuhan. Nah kita orang tua dan negara itu membimbing supaya terbentuk nih bakat-bakatnya, bukan dibentuk dengan cara-cara militer. Dan nggak ada dasar hukumnya juga, pakai cara-cara militer tuh nggak ada dasar hukumnya. Yang melanggar bagaimana Pak Adel? Yang Bapak melihat, wah ini kayak bertentangan nih dengan Nggak sesuai. tujuan pendidikan kita. Misalnya begini nih, militer, identifikasi dalam pikiran kita, semua manusia lah, yang namanya militer, itu kan untuk perang, menjaga pertahanan dan keamanan. Gitu ketawa itu Sekarang sama anak dilatih dalam barak militer jenderal ya. dengan stigma anak nakal. Ya kan, ketika keluar dari barak militer, apa dicap oleh masyarakat? Oh, ini anak nakal alumni barak militer. Sudahlah nakal, dilatih dengan cara militer, lalu diterjunkan kembali kepada masyarakat, orang tua dan negara. Apa yang dialami oleh anak ini? Dia manusia sebagai subjek distigma sebagai anak nakal, alumni barak militer yang dikembalikan kepada masyarakat. Pasti lingkungan akan menilai, weh, ngeri nih, alumni barak militer nih anak nakal nih. Nah ini stigma ini, ya Allah, saya melihat ini sebuah kejahatan. Oke, sebentar ya. Ini masih harus potong karena penting. Yang disampaikan oleh Pak Adel barusan, itu seperti yang disampaikan Bu Sofia tadi. Itu hal yang belum terjadi. Dia kan berandai-andai itu ya. Dia berandai-andai. Nanti kalau udah keluar dan sebagainya, itu ada stigma masyarakat. Itu kan bayangannya dia. Itu kan hal-hal yang ada di masa depan yang kita belum bisa prediksi itu. Dan beliau ini Pak Adel lebih ke paranoid gitu, karena ketakutan gitu ya, kayak takut kalau anak-anak tersebut nanti tambah di stigma negatif sama masyarakat. Itu kan ketakutannya dia, bukan bukan ketakutannya kita semua ya, sampai belepotan saking jengkelnya lihat ini. Jadi awalnya beliau mengatakan ibu ini frustasi dan segala macamnya, mungkin ada benarnya, tapi setelah dia takutnya nanti gini-gini ya, dia yang frustasi jadinya ya, gitu loh. Dia takut, ada ketakutan yang sangat besar, dan itu yang belum terjadi ya. Nah itu lanjut ya kita ya, lanjut terhadap anak. Nah inilah yang saya laporkan ke Komnas HAM. Di samping itu juga kebijakan ini nggak ada dasar hukumnya. Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945, tugas militer itu adalah mempertahankan NKRI, melawan disintegrasi bangsa. Nggak ada satupun pasal yang memberikan kewenangan atau legitimasi militer untuk ikut serta dalam membentuk karakter anak. Nggak ada. Negara-negara maju yang pendidikannya maju nih, Finlandia dan lain sebagainya, nggak ada satupun menggunakan instrumen militer. Ini Deddy Mulyadi nggak paham ini falsafah. Jangankan Deddy Mulyadi, jangankan ibu-ibu ini ya, Deddy Mulyadi aja nggak paham tentang falsafah. Jadi saya nggak perlu mendebat ibu ini. Jadi ini kalau pendapat ibu ini begini-begini ya,
wajar-wajar saja. Tapi kalau alasannya seperti ini, Pak Adil, ini karena anaknya sudah membangkang, susah diatur, Iya. tidak Orang tua bisa lagi sudah menyerah. dikendalikan, nakalnya udah tidak rasional. Ya. Bisa diterima itu, Pak? Udah kan Tugas orang tua. Coba Dok. solusinya menurut Solusinya. Bapak Orang tuh tua. gimana? Anak Terutama nakal. anak-anak yang Nih, tawuran. dengar Bu, anak nakal itu ya, anak nakal itu pasti disebabkan oleh Iya. lingkungan. Nggak mungkin anak dari lahir sudah ditakdirkan Oke, ini nakal. menarik Nggak ya. Jadi Bu Sofia, daripada panjang lebar, tanya solusinya. Solusinya aja, Pak. Dan Pak Adel nih baru menjawab tentang penyebabnya. Oke, nanti apakah muncul solusinya? Kita tunggu ya. Anak nakal, bandel dan lain sebagainya itu pasti karena bentukan lingkungan. Lingkungan penyebabnya, baik itu penyebabnya. medsos, lingkungan di sekitar dan lain sebagainya masuk ke dalam otak dia, ingin diekspresikan tanpa filter dari orang tua. Orang tua dan lingkungan. Jadi sebetulnya kembali kepada orang tua dan lingkungan. Setelah dari barak militer juga kembali ke orang tua kok. Barak militer berapa lama sih? Seminggu, 2 minggu? 2 minggu. Paling 2 minggu, paling lama 6 bulan. Apa yang bisa dilakukan 6 bulan dengan materi yang belum jelas? Belum tapi kan diuji. belum ada hasilnya juga ya. Berarti anak jadi kelinci percobaan, Bu. Nggak boleh anak jadi kelinci percobaan. Iya. Kalau gagal gimana? Iya. Nggak bisa. Anak kok jadi kelinci percobaan. Kalau Ngeri. itu ada hasilnya dulu, itu kan bukan buat kelinci percobaan, Pak. Itu kan Karena buat antara berhasil atau mereka-mereka. tidak, kita nggak tahu Nah berhasil terus atau kayak tidak. negara ini anak yang tawuran, anak yang apa Iya. selama ini kemana? Negara ini kemana? Nah, Anak-anak berarti yang kan yang saya bilang tawuran. tadi negara dan orang tua. Nah, negara Bukan itu kan tugas identiknya militer. sama pemimpin. Nah, mungkin dengan jalannya pemikiran Pak Mulyadi itu sebagai seorang Iya, pemimpin betul. mengatasinya Iya. caranya dengan seperti Solusinya itu, dari Pak. Bung Adel nih kita mana ini? sepakat. Punya anak pingin yang minat bakatnya tumbuh, anak yang rajin, disiplin dan lain sebagainya. Betul, saya sepakat dengan tujuan itu, tujuan Kak Seto, tujuan Bapak-bapak, tujuan Deddy Mulyadi, ingin membentuk atau membina anak Oke. menjadi anak baik, berkarakter, berdaya saing dan lain sebagainya. Tapi caranya Cuman yang caranya salah. jangan pakai militer. Oke. Polisi aja nggak mau. Ya, karena terus polisi solusinya tahu apa? nggak ada Solusinya? dasar hukumnya bukan tupoksi, diserahkan ke militer. Kalau kemudian tujuannya baik gitu ya, Bu. Maaf ya, Caranya salah. kalau misalnya Katanya. apa nggak pakai cara militer, dari zaman ke zaman itu SMK itu selalu Iya. tawuran dan tawuran. Solusinya Mana itu? solusinya sampai Mana solusinya sekarang? masalahnya hanya dicatat demokrasi. Solusinya nggak ada, guys. Dengan Oke, oke. adanya program Pak Kita Deddy Mulyadi. baca komentar ya supaya seru ya. Cari anak Adel Setiawan. Pak Adel Setiawan, saya titip anak saya ke Bapak ya, didik Pak. Ya ini ya. Jawabannya gimana nih? Yuk rame-rame ke rumahnya. Wah, nanti stres Pak Adelnya. Janganlah, lebih baik diurus sendiri daripada dititip Adel. Ibu itu lebih cerdas penjelasannya daripada Pak Adel Setiawan. Padahal kan orang tua juga punya pilihan mau masukin anaknya yang bermasalah atau tidak. Padahal tidak ada paksaan. Yang tahu anaknya ya orang tuanya. Kalau orang tuanya merasa masih mampu untuk mendidik anaknya agar lebih baik, ya nggak usah dimasukin ke program. Pada repot amat. Ya ini guys ya, ini yang mau Mas Dwi sampaikan ya. Udah disepil dulu sama siapa ini? Sifat. Ini kenapa ya Pak Adel kok bisa melaporkan bahkan ke Komnas HAM? Padahal simpel ya. Kalau menurut beliau ini tidak bagus, beliau tidak perlu menitipkan anaknya ke barak militer. Kalau menurut beliau anaknya itu tidak berperilaku khusus ya, tidak nakal gitu ya, dan anaknya itu baik, dia itu seorang yang mempunyai ilmu parenting yang bagus seperti yang disebutkan tadi, karena penyebabnya nakal itu karena lingkungan dan segala macam ya. Karena tahu ilmu-ilmu tersebut, beliau menerapkan lah ya sama anaknya sehingga anaknya jadi anak yang baik banget ya, tidak pernah tawuran, tidak pernah apa. Iya, gak usah didaftarin Pak. Yang daftarin itu kan orang tuanya Pak. Jadi yang masuk ke barak militer itu orang tuanya, atas inisiatif orang tuanya, bukan paksaan dari pemerintah Jawa Barat, dari pemerintah daerah Jawa Barat. Nah, terus yang melanggar HAM-nya itu yang mana? Ya, kecuali semua ini ya pukul rata dipaksa untuk masuk barak militer ya, nggak peduli orang tuanya setuju atau nggak harus masuk ke barak militer, itu baru melanggar HAM. Tetapi kalau ini inisiatif dari orang tua, persetujuan dari orang tua, sama-sama persetujuan antara orang tua sama pemerintah, ya mana yang melanggar HAM ya, seperti itu ya. Kok aneh ya kayak gini ya. Jadi kalau memang menurut Pak Adel nih
cara dia sudah bagus untuk anaknya udah pintar lah ya, ya udah, nggak perlu masukin, nggak perlu ikut-ikutan gitu aja ya. Kontra ya, yang kontra itu nggak perlu masukin anaknya ke barak militer gitu aja lah sebenarnya. Ngapain diributin sebenarnya? Oke, lanjut ya. Ini gimana? Nah, Kalau ngelihat statementnya Pak Adel ini ya, gue jujur sangat-sangat penasaran gitu. Gue ngebayangin ya, anaknya Pak Adel ini pasti anak idaman orang tua banget gitu. Anak yang nurut banget sama orang tua, anak yang tidak pernah membantah apa kata orang tua gitu ya. Boro-boro mau tawuran, berantem, nongkrong-nongkrong, minum-minum beralkohol gitu. Nggak mungkin, nggak mungkin. Bolos sekolah aja nggak mungkin iya. gitu loh. Ya kan? Anaknya Sukses Pak mungkin Adel ya. ya. Pak Adel nggak pengen buka kelas gitu Pak? Coaching Parenting, gimana ya? caranya mendidik anak yang baik dan benar gitu ya Pak. Kalau buka kelas saya mau ikut Pak Iya, Adel. kayak tadi ya, banyak yang mau Kalau banyak ngelihat yang mau statementnya Pak nitipin ya Adel, anaknya ke Pak Adel ya. Kita coba baca komentar. Sepertinya Pak Adel ini orangnya suka berdebat sama tetangganya gara-gara anak. Memang anaknya masuk barak itu si Adel jadi ribut urusin anak orang. Orang tuanya aja pada setuju. Jawabannya enggak ya, udah jelas. Yuk kita sekarang dengerin gimana pendapat Kak Seto ya. Nih. Tapi Kak Seto, di pasal 76H Undang-Undang Perlindungan Anak itu melibatkan anak Oh, dalam militer, pidana. itu pidana 5 tahun penjaranya. Ya, saya pada waktu ditanya mengenai hal ini, saya bilang saya baru bisa menjawab kalau saya sudah bisa melihat sendiri. Saya bisa bertatap muka dengan para pelajar, saya juga bisa konsultasi dengan psikolognya. Bu Sofia tadi mengatakan, atau Bapak mungkin, anak nakal karena lingkungan kan? Pak ya, Adel. ya Bapak ya, mengenai lingkungan. Nah, karena anak mendapatkan lingkungan yang tidak kondusif, yang menjerumuskan mereka menjadi berbagai perilaku menyimpang, lingkungan bela negara, cinta tanah air, disiplin, bangun pagi, olahraga dan sebagainya, apakah itu salah? Gitu. Jadi justru ini adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak, untuk kepentingan Ya. terbaik bagi anak. Kepentingan terbaik Bukan untuk untuk- anak sebentar. atau Bukan kepentingan untuk terbaik gubernur dan orang tua. Ya, bukan untuk itu. Pada waktu anak saya tanya, apakah Nah. senang? Apakah senang sekali. Terakhir pada waktu saya tanyakan, siapa yang ingin menjadi anggota TNI itu 75%. 75%. Wah, ternyata bangga sekali. Didik jadi apa? Jadi cinta tanah air, tapi juga penuh tanggung jawab, tapi juga mengatur kesehatannya sendiri dan sebagainya dan sebagainya. Saya bahkan diberi kesempatan berapa kali pun hadir, silakan untuk bisa melihat, untuk bisa mendengar suara anak, untuk bisa memantau kondisi psikologis anak dan sebagainya. Kenapa harus barak militer, Nah, ini. Kak Seto? Jawabannya? Kenapa harus barak Nah, militer? itu Nggak ada juga tempat yang lain. saya koreksi, mohon maaf ya. Saya koreksi dengan kata barak militer. Wah, militer kan perang, Atau militer kan markas pegang militer lah, senjata. markas militer. Nah, di situ namanya Hmm. Dodik Bela Negara. Nah, apa itu Dodik? Ternyata depo pendidikan. Jadi untuk mendidik yang melakukan pendidikan, Depo memunculkan Pendidikan Bela potensi setiap Negara. anak yang unik, otentik dan tidak terbandingkan itu. Lingkungan militer. Ya, artinya apa yang keliru dari militer? Kalau ada unsur disiplinnya, unsur sehatnya, unsur cerdasnya. Apakah ada tempat lain? Nah, makanya gini, pendidikan itu kan sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, bisa formal, bisa non formal, bisa informal. Nah, kalau formal tidak optimal, Betul. bisa Kayak dibawa ke les-les non ya formal. gitu ya. Ya, ini Tapi di salah pasal- satu alternatif saja. Tapi saya Kak kira. Seto, di pasal 76H Undang-Undang Perlindungan Anak itu melibatkan anak dalam militer, itu Ya, ini. pidana 5 tahun penjaranya. Iya, Nah, kalau ini unsurnya adalah dikhawatirkan, makanya saya bilang laporan ke Komnas HAM itu dikhawatirkan terbuka peluang yang Ya. sangat luas. Kita tunggu jawaban dari Kak Seto nih. Memiliterisasikan pendidikan. Oke. Ini sebetulnya Dijawab yang dulu. dijaga. Monggo, silakan Kak Seto. iya, kalau itu tidak dipantau oleh unsur-unsur yang lain, kan di sana dinas pendidikannya ada dinas pendidikan, kemudian dinas sosial, dinas kesehatan, termasuk mencek kesehatan mental anak-anak, dan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kita Jadi boleh geser ke dinasnya Kang itu Maulud. ikut memantau. Iya, itu ya. Tapi Kak Seto, Jadi di pasal jawaban dari 76 Kak Seto adalah itu kan kata Adel Setion bisa berpotensi melanggar undang-undang pelindungan anak. Kata Kak Seto ini yang masternya anak-anak lah ini ya. Kakaknya anak-anak seluruh Indonesia. Itu benar kalau tidak ada pantauan dari pihak-pihak lain, pihak-pihak seperti dinas pendidikan, tadi ada dinas kesehatan dan pihak-pihak yang lainnya lagi. Banyak pihak yang selalu memantau ini setiap harinya. Jadi apanya yang melanggar undang-undang, apalagi melanggar
HAM ya. Ini jauh banget ya. Dan Kak Seto, ini penting banget ya. Kalau Adel Setiawan memposisikan dirinya sebagai anak, di posisi anak ya, katanya dia kan bisa jadi anak itu merasa terpaksa atau tertekan gitu ya. Karena yang punya inisiatif adalah orang tua dan pemerintah daerah seperti itu ya. Kak Seto tadi bilang, Kak Seto belum bisa menyimpulkan hal itu sebelum turun langsung ke lapangan, langsung mampir ke Dodik tadi ya, Depo Pendidikan Bela Negara tadi ya. Ya memang sih itu barak militer lingkungannya, tapi ada Depo Pendidikan ya. Ini supaya nggak salah paham, makanya dikoreksi sama Kak Seto tadi ya. Kalau udah turun langsung, itu baru Kak Seto baru bisa menyimpulkan si anak ini tertekan apa enggak, dan ternyata enggak ya. Tadi kan ceritakan, bahkan banyak yang bangga ya, kepingin jadi TNI pula. Wah, gimana kata netizen ya? Nah, nih, kayaknya undang-undang yang dimaksud Bapak itu salah arti deh. Yang larang itu mengeksploitasi anak untuk kepentingan militer. Sedangkan ini justru militer membantu dalam mendidik anak, bukan mengeksploitasi. Wah, ini ada komentar yang cukup menarik ya. Terus balasannya gimana? Betul, sepemikiran, betul ya. Kalau ya misalnya anak-anak diajak perang gitu mungkin ya pikirannya di Adel Setiawan ya. Toh banyak selama ini militer diperbantukan untuk mendidik anak sekolah. Contohnya Paskibra, tuh betul. Pramuka juga ada unsur militer di dalam pendidikannya. Jadi kenapa baru keluar-keluar sekarang? Itu juga banyak kan, SMA Taruna kayak gitu kan, Taruna, sekolah Taruna kan banyak sekarang. Ada tuh unsur membangun kedisiplinan sampai yang harus lari, baris berbaris, yel-yel seperti itu biasa ya. Anjay, baru nggak ternyata tetangga gua. Ismiwa, ini ada tetangganya komen nih, kita patut ini nih baca. Sherlock Kak, Sherlock bangga nggak punya tetangga camp gitu. Coba, kaget sih Kak, spill please. Coba. Penasaran nih ya, Pak Adel kirim tanah kuburan Kak. Waduh, ada-ada aja. Coba, orang susupan, orang bayaran, titip tolong dah nih pas lewat depan rumah Kakak. Anaknya tuh bapak-bapak gimana? Beneran netizen pada penasaran. Kak, tolong dibawa balik deh, dia ngomong aja tidak ada sopan dengan motong orang berbicara. Jemput, no, buat gaduh aja. Tetangganya dibawa pulang aja kan, suruh bobok, jangan lupa suruh cuci kaki, tangan, dan sikat gigi. Sherlock, kalau nggak bagi akunnya dan keluarganya Mbak please. Kalau tempat lain apakah terjamin anak tersebut akan disiplin, kesehatannya terjaga dan sebagainya. Baju kuning suruhan Ono Surono. Waduh, ini ya, ini kompakan soalnya komentarnya sama-sama kontra dengan Pak Ono Surono, makanya dugaan netizen seperti itu ya. Oke, lanjut guys ya. Zaki Chong ya. Oke lah, disiplin, nggak nakal, jadi rajin dan lain sebagainya. Video yang saya stitch ini merupakan acara catatan demokrasi di salah satu media yang menghadirkan banyak tokoh berkaitan dengan tema kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang membarakkan anak-anak dalam tanda kutip butuh perlakuan khusus. Yang lagi saya berbicara ini, yang saya stitch ini, analisa namanya Adel Setiawan. Dalam forum itu Adel Setiawan ini banyak berbicara antara A, B, C, dan D, dan salah satunya mengatakan bahwa barak militer itu tidak memanusiakan manusia katanya. Dan ia mengatakan juga bahwa pembaraan itu atau pendidikan di militer itu tidak punya dasar hukum. Saya mendengar statementnya orang ini, mohon maaf ya, lagi-lagi ya, orang ini tidak punya pemikiran yang mendalam berkaitan dengan sistem pendidikan kita. Dia hanya pintar berargumentasi, berretorika berkaitan dengan hal-hal yang menurutnya tidak sesuai dengan pemikirannya. Tapi pemikirannya itu tidak mendalam terhadap persoalan yang substansial berkaitan dengan persoalan kenakalan remaja kita ini. Fair lah, kita harus objektif mengatakan bahwa selama bertahun-tahun
berkaitan dengan kenakalan remaja, misal tawuran, geng motor, perilaku-perilaku yang berpotensi pidana, itu sampai detik ini, sebelum Kang Deddy mengambil kebijakan pembaraan ini, tidak mampu terselesaikan dengan cara betul. yang baik, dan bahkan menyelesaikan persoalan ini sampai ke akar-akarnya. Artinya apa? Bahwa kalau kita hanya mengandalkan terhadap sistem pendidikan formal, ya nyatanya kan tidak terselesaikan. Ia mengatakan bahwa barak militer ini tidak memanusiakan manusia. Ini Pak Adel Setiawan ini tahu dari mana bahwa di militer itu tidak memanusiakan manusia? Bahasa tidak memanusiakan manusia itu kalau kita mengabaikan hak-haknya, hak-hak untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, hak-hak untuk menata masa depannya untuk hal yang lebih baik, itu tidak memanusiakan manusia. Sementara mensrea dari program ini atau tujuan dari program ini kan semata-mata ingin memperbaiki atau menyiapkan atau menghilangkan perilaku-perilaku buruk dari siswa-siswa yang membutuhkan perlakuan khusus. Sehingga apa? Masa depannya itu lebih baik daripada, mohon maaf ya, menjadi preman lah, menjadi geng motor lah, terlibat tawuran lah. Yang jelas-jelas menurut hemat saya itu jauh dari harapan kalau kita biarkan. Kang Adel, jangan jadikan parameter kegiatannya Kang Deddy Mulyadi itu dengan cara pikirmu yang dangkal. Makanya jangan kemudian mengeneralisir perasaanmu atau cara pikirmu itu dengan dengan kebijakannya Kang Deddy Mulyadi. Itu yang pertama. Yang kedua, Mas Adel Setiawan ini mengatakan bahwa kebijakannya Kang Deddy Mulyadi ini tidak punya dasar hukum. Lah, Mas Adel atau Kang Adel Setiawan ini mengatakan bahwa kebijakan Kang Deddy Mulyadi ini nggak punya dasar hukum, berarti ya Anda aja yang kurang memahami hukum. Ngopinya kurang jauh, mungkin belajarnya kurang mendalam, atau jangan-jangan Anda melihat persoalan ini tidak secara mendalam. Itu Kang Seto sudah membantu menjawab bahwa dalam sistem pendidikan nasional kita itu kan pendidikan itu formal non formal. Betul. Kan bisa itu dijadikan dasar hukum berkaitan dengan pendidikan non formal. Jangan kemudian Anda ini berfantasi bahwa anak-anak SMA yang butuh perlakuan khusus itu kayak orang semi-semi militer, kayak pendidikan militer. Ya jangan begitu. Tidak sama, Bos. Coba datang dulu ke dalam, lihat bagaimana kemudian anak-anak ini dididik untuk didisiplinkan. Kalau informasi yang disampaikan oleh Kak Seto, yaitu pemerhati anak, itu menyampaikan bahwa di dalam militer itu Dodi namanya, Dodi bela negara kalau nggak salah. Anak dididik Depo untuk pendidikan, mencintai negara, Dodik. tidak kemudian dipersamakan dengan orang yang lagi latihan militer. Tidak seperti itu. Setelah Kang Seto untuk merespon, memberikan jawaban terhadap imajiner-imajinernya Pak Adel Setiawan ini, ya kemudian mencari argumentasi yang lain. Kenapa harus di barak militer katanya? Ini kan akhirnya debat kusir yang begitu. Ketika sesuatu diberikan fakta dan dasar hukumnya, kemudian mencari argumentasi yang lain untuk membenarkan argumentasinya. Itu namanya debat kusir. Pengen merasa dirinya benar, tidak mau menerima kebenaran. Boleh kita berbeda pendapat, tapi ketika kita diberikan antitesa terhadap pemikiran kita dan ada benarnya, ya harus menerima. Jangan kemudian mencari alasan lain. Menurut hemat saya, cara berargumentasinya Pak Adel Setiawan ini menggambarkan bahwa orang ini mau menang sendiri, tidak mau menerima kebenaran. Aduh, nggak tahu lagi. Ngopinya kurang pahit Pak Adel Setiawan. Jujur ya. Anda mestinya itu malu sama wali murid di sebelah Ibu Sofia tadi ya. Anda yang di sebelah Anda itu. Ini kan kebetulan Pak Adel Setiawan ini kan duduk bersebelahan dengan
wali murid yang kebetulan anaknya juga dibarakkan dan mendukung. Setelah ia menyampaikan statement, Adel Setiawan ini menuduh ibu di sebelahnya itu katanya mengalami sebuah keputusasaan. Apapun namanya, mau dikatakan keputusasaan dan lain sebagainya, menurut hemat saya ibu ini menjadi seorang kesatria, mengakui bahwa ia tidak lagi mampu untuk menangani anaknya semisal. Karena setiap orang punya keterbatasan. Ketika ia tidak mampu, ia menitipkan terhadap pemimpinnya, gubernurnya untuk mendidik anaknya ini. Karena kewajiban negara untuk hadir dalam setiap kebutuhan warga negaranya. Aduh, Kang Adel Setiawan, jangan mengimajiner atau berfantasi atas dasar halusinasinya sendiri. Ngopi dulu, ya agak jauh lah. Monggo, kalau pengen ngopi ke Malang kita ngopi lah. Tak fasilitasi wes. Jujur, saya melihat statementnya Kang Adel Setiawan ini memang bagus secara argumentasi, tapi substansinya itu jauh dari harapan kita bersama. Jujur, katanya dianggap tidak memanusiakan manusia, tidak punya dasar hukum. Ketika sudah dibantah, diberikan informasi yang secara mendalam dan komprehensif oleh Kang Seto, beralihlah dia pertanyaannya kenapa harus dimarak militer. Kang Adel Setiawan, dimanapun kita berada, mau di barak militer kayak non barak militer, selama tujuannya itu baik, tidak jadi soal, ayo kita dukung. Emang kenapa kalau di barak militer tempatnya? Kenapa sih kok kayaknya kalau ngelihat dari statementnya itu kok anti terhadap militer sama sekali ini? Ayolah, jangan mengeneralisir sesuatu itu berdasarkan fantasi negatif pemikiran Anda. Mengatakan bahwa tidak memanusiakan manusia lah. Justru kalau kita abaikan itu, kita membiasakan diri untuk mengabaikan ketika sesuatu hal yang tidak baik. Apakah itu yang dianggap memanusiakan manusia? Kedua, dia mengatakan bahwa tidak punya dasar hukum. Satu, ada yang namanya pendidikan, sistem pendidikan nasional kita yang mengklasifikasikan ada pendidikan formal dan non formal. Kang Deddy juga punya kewenangan karena dia sebagai perwakilan negara. Terus dia mau bertanya, dasar hukum apa lagi? Apa harus ada undang-undang berkaitan dengan anak-anak harus masukkan ke barak? Ya nggak begitu toh. Makanya baca yang banyak literasi, jangan hanya mengandalkan kepintaran, kepiawaian untuk berargumentasi, untuk mengkritisi sesuatu hal. Endingnya apa? Kritikannya tidak substansial. Begitu Pak Adel Setiawan. Cukup panjang analisanya, tapi mengena guys ya. Jadi ya pada intinya sebenarnya ya cukup mengapresiasi argumentasi dari Pak Adel. Tapi simpel aja sebenarnya. Kalau nggak setuju ya udah nggak usah diikutin anaknya ke barak militer ya. Gitu aja ya. Ngapain sih panjang lebar gitu. Coba kita lihat komen-komen gimana. Si Adel Setiawan takut jobnya hilang. Waduh, Adel masukkan aja ke barak biar nggak ngeyel. Adel tak kodel-kodel. Yang jelas itu urusan pribadi supaya viral. Orang itu sama dengan Rocky Gerung. Waduh. Si Adel itu nama cewek. Wah. Kalau menurut saya orang yang banyak mengomentari tanpa bekerja itu tidak ada apa-apanya, karena mengkritik juga harus sesuai porsinya. Dan memang dia juga mau berusaha. Bagaimana baiknya itu anak-anak bukan mengomentari atau mengkritik doang ya. Ya oke guys ya, menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar ya. Kita masih ada video menarik lainnya di video berikutnya. Oke, kalian jangan sampai ketinggalan. Caranya tekan tanda lonceng ya, supaya aktif ya notifikasinya itu ya. Tekan tanda lonceng itu, pilih semua gitu aja ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.